Mendaki artinya bertaruh dengan alam. Apapun yang akan terjadi, kita harus menerima. Atas kekecewaan apapun, tidak ada yang bisa disalahkan di alam. Kami sempat putus asa untuk melanjutkan sebuah perjalanan. Bagaimana tidak? Boim, pemilik warung tertinggi di Indonesia, tengah turun gunung tatkala kami naik. Jadi, ini bagaimana? Lanjut atau bungkus saja? Kami memulai perjalanan. Mulai memasuki gerbang rimba yang jaraknya hanya 100 meter dari gerbang Cemoro Sewu. Seperti namanya, di samping kanan kami terdapat banyak pohon cemara, hasil konservasi puluhan tahun lalu, yang tentu membuat perjalanan kami terasa syahdu. Hehehe. Jalur menuju pos 1 bisa dibilang cukup landai. Tapi, jika landai artinya cukup jauh. Itu sudah menjadi rumus jalur di setiap pendakian gunung, yang tidak bisa dipatahkan oleh keadaan apapun. Hai kawan-kawan, kita sudah ada di pos ojek. Kami tidak berhenti di pos ojek, karena nafas kami masih stabil menghadapi jalur yang belum terlalu curam. Sekaligus menghemat waktu agar tidak kesorean tatkala sampai di Sendang Derajat nanti. Ya, meskipun estimasi hanya 6 jaman, tapi apa salahnya menghemat waktu? Bukankah begitu? Cuacanya benar-benar terik banget teman-teman. Jadi cerah. Hari ini alhamdulillah nggak mendung sih. Cuman ya gitu. Panas, gerah. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap menikmati. Cuaca pagi itu benar-benar bersahabat. Selama perjalanan, kami ditemani teriknya matahari yang seakan-akan memberikan semangat dari jauh sana. Halo kawan-kawan dan dulur-dulur, kita sudah sampai di pos 1 dengan elevasi berapa Mas Sen? 200-an ya? 200 meter ya? 300 lah. Pukul 8.34. Mantap. Oke kawan-kawan, kita berhenti di pos 1 sekitar 5 menitan ya Mas Sen? Oh, ini cukup. Minum terus lanjut. Tapi lumayan sepi sih di jalur. Ya, kami hanya menghabiskan waktu 5 menit untuk bersantai ria di pos 1. Minum, atur nafas, kemudian lanjut. Oh iya, kami tadi berangkat sekitar pukul 7.30, menghabiskan waktu 1 jaman untuk berjalan menuju pos 1, yang ternyata memang cukup panjang. Syahdan, kami melanjutkan perjalanan. Jalur menuju pos 2 tanjakannya mulai terasa. Ini dia tanjakan. Ini sebenarnya rapas sih teman-teman. Oleh Mas Husen ya kata. Nafas yang sebelumnya masih stabil, kini terpaksa harus ngos-ngosan juga. Terdengar bukan? Halah nafas saya seperti apa? Kalau ini namanya batu susun. Kalau ini apa Mas Sen? Batu belah. Batu belah. Ternyata yang terbelah bukan cuma hati, ternyata batu juga. Asik. Betul nggak kawan-kawan? Izin skip duluan. Tanjakannya luar biasa. Pendakian kali ini bisa dibilang sangat santai. Jika memungkinkan berhenti, kami berempat tentu akan berhenti. Tidak ada paksaan untuk terus berjalan.
toh juga estimasi hanya 6 jam. Namun, sebaik apapun perkiraan, kita juga harus mengantisipasi terkait apa-apa yang mungkin akan terjadi. Ini masih pos 1 ya, tapi tanjakannya luar biasa. Kayak omongannya siapa? Bukit Mongkrang. Definisi mudun sesaat, munggah sesaat-saat. Treknya mantap, Masya Allah. Oh iya, di jalur kami bertemu dengan burung Kiai Jalak yang konon jika pendaki sopan dan berniat baik, maka burung jalak akan menampakkan diri. Kisah burung jalak ini berasal dari legenda Prabu Brawijaya V dan penjaga setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak membuat masyarakat sekitar percaya. Sosoknya memang benar-benar ada. Konon, Kiai Jalak dipercaya masyarakat berubah menjadi seekor burung jalak yang kini kami sebut Jono. Hehehe. Betul memang, kita tidak boleh meremehkan suatu tempat. Apalagi ini Gunung Lawu. Berjalan dengan santai mungkin adalah solusi untuk menghindari kaki terkilir, nafas ngos-ngosan, juga masalah-masalah lainnya. Karena sejatinya, berpetualang artinya harus selalu siap menjadi manusia yang andisipan untuk menapaki suatu tempat yang mungkin sangat riskan. Oh, Iya. Enggak. nggih. Namanya langker. Semangat langkah kami kian menurun. Kami berempat sempat sedikit kecewa. Bagaimana tidak? Mbok Yem, pemilik warung tertinggi di Indonesia, turun tatkala kami naik. Kenapa kok merenung sedih gitu, Mas? Oh, ini udah turun, Mas. Wah, bisa makan pecel gitu, Mas. Sedih saya. Waduh. Gimana, Mas? Kono tak lanjut nih. Perasaannya, Mas? Sedih, Mas. Tujuan utama naik Lawu buat ke buat ke warung tertinggi ya? Iya, tapi Mboknya malah turun. Backsound sedih. Mas Husen tetap ceria ya? Tetap makan pecel santai. Mantap. Tapi mau kayak anu Mas Hen. Kayaknya sih buka sih. Dari Warlock. Kan aku sempet tanya terus turun gara-gara Mbok Yem itu anaknya Rabi apa menikah. Nah, terus di sana masih ada siapa mesti ngali aku. Ya sekolah anaknya. Siapa? Jono. Oh iya kowe. Anggap aja Jono. Joni. Ya wes itu ternyata masih buka di atas. Mendengar kabar jika warung tertinggi di Indonesia ternyata masih buka, tentu menumbuhkan kembali semangat langkah kami menapaki jalur yang kian menukik tajam demi sebuah angan dan tujuan yang sudah lama terpendam. Sampai 100 untuk tanjakannya. Kira rek. 110 dah. Ngocok. 99,0. Ya, Sen. Tanjakannya kayak cabai rawit pedes tapi nagih.
tengah hutan belantara rimba ternyata masih terdapat sinyal. Ih, mantap Telkomsel. Bersinyal ria sih Mas En. Mantap. Kata-kata hari ini, Jabar di mari ada Jabar, mari mendaki. anjay. Baik Mas Jabar. Sama-sama, samain aja. Setelah bersinyal ria di tengah hutan, kami melanjutkan perjalanan yang ternyata sudah sangat dekat dengan pos 2. Halo dulur dan kawan-kawan, kita sudah sampai di pos 2 Watu Gedek. Ketinggian sekitar 2568. Dan sekarang pukul nih 10.55 teman-teman. Tanjakannya luar biasa, tapi mantap. Ini lagi. Di pos 2 via Cemoro Sewu, ternyata ada warung dan shelter. Lumayan, bisa dibuat istirahat dan mencicipi buah serta camilan yang dijual di warung. Hehehe. Jadi di pos 2 Watu Gedek ini ada warung. Kita bisa beli buah-buahan seperti kawan-kawan, gorengan. Mantap. Amunisi. Mantap. Bu, pisangnya pintenan? Pisangnya 5.000. 5.000. Kalau pisang setengah nggih. Iya, mau ambil dulu ya, udah apa-apa, Mas. Nggih. Dapat pisang dengan seharga 5.000, mantap, murah sih. Terus juga ada gorengan, semangka, jajan-jajan, pop mie, minuman-minuman, karisma juga ada. Isi amunisi teman-teman, mantap. Tapi kalau di sini lebih murah sih Mas, daripada di Rinjani waktu itu. Di Rinjani berapa, Mbak? Gorengan 5.000 Mas. Kalau di sini tadi berapa? 1.500. 500 murah. Kalau pisang itu nggak salah 7.000 deh. Semangka 5.000. Ini termasuk murah. Tapi ketinggian. Ya. Kalau di ketinggian 2.500 di Rinjani udah Pelawangan Mas. Udah Pelawangan Jembalun. Pelawangan itu. Ya. Ini cantolan ya. Candal di karir itu lah. Candal di karir itu. Double carrier. Mas Bayu sih sedih ya banget. Wah, semangat. Semangat ini. Aja sedih-sedih Mas. Kalau ketok puncak ya, kan. Kirene Masa ket ning ngisor ketok. ke apa sih? Oh iya, kau langsung tembak dek Sendang Derajat ya berarti ya? Iya, Hai Jono, apa kabar kamu? Sini. Hei, mau kemana kamu? Ya terbang dia. Setelah bersantai ria di pos 2, kami langsung melanjutkan perjalanan karena amunisi sudah cukup terisi. Istirahat juga sudah cukup lama. Dan rencananya nanti di pos 3 kami akan makan siang dengan amunisi yang lebih besar tentunya untuk menghadapi tanjakan yang lebih menantang. Oke teman-teman, kita udah ada di pos 3. Pos 3 apa namanya? Manisrejo. Oh iya, pos 3 Manisrejo, lupa saya. Dengan ketinggian ini sekitar ketinggiannya di 27 cc.
2795 teman-teman. Ya anggaplah 2800 meter di atas permukaan laut. Kita rencana istirahat atau langsung? Istirahat dulu. Oke, siap. Di pos 3 ini tidak ada warung lagi, namun tetap ada shelter. Dan untuk outdoornya, tempatnya cukup luas. Jadi kami memilih pos 3 untuk istirahat lebih lama. Masak, makan siang, dan beribadah tentunya. Kita memutuskan untuk buka pecel di sini. Buka pecel, bukan buka warung pecel maksudnya. Ya Mas Sen. Aduh. Bangun-bangun, udah ada di pos 3. Aduh, pos 3 Gunung Lawu via Cemoro Sewu maksudnya. Kawan-kawan dan dulur-dulur. Mantap. Di tengah kedinginan ada di atas gunung, yang mana sekarang di pos berapa? Pos 3. Pos 3. Kita makan roma kelapa yang mana selalu menemani kita dalam kedinginan supaya kita merasa hangat dan tidak lapar. Ini gak di endorse Mas, BTW Mas. Gak ada endorse masuk sama sekali Mas. Dan endus masuk masalahnya. Mantap. Apa? Oh, Yang masuk cuman orderan ini. Kita masak dulu, bye-bye. Goreng. Mantap. Semangat. Makan siang ini panggah pecel Mas Sen. Yopi. Pemane cele mbok yem. Tapi durung tahu sih. Besok kita akan membuktikan. Makan-makan with view kabut. Sarapan dulu di Sengeri ya. Sarapan. Ya. Sarapan dulu. Mantap. Wih, kayak apa nih ngono? Weh, Lihat yang view apa iki? View sing ndi iki masalah iki? apa-apaan. Panik kayaknya mesti. Abu-abu lanang lah Mas Sen. Abu-abu lanang. Itu loh. Oh. Sajian apa lagi nih? Tadi kan kita habis makan roma kelapa ya. Sekarang kita mau buat kopi robusta yang mana di sini dibuat di kafe-kafe. Kita bawa ke sini. Oke. Kafemu ini. Kafe hutan. Coba tempatnya berapa kan? John. Jono. Tentunya kalau robusta itu harus pakai rasa. Iya, harus ada perasaan. Nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh terburu-buru. Nggak boleh numpuk. Itu yang paling penting. Dia siapa? Dia siapa? Karek milih Mas itu. Perut sudah kenyang, pegal-pegal sudah berkurang, bercanda sudah cukup. Sekarang saatnya melanjutkan tantangan yang sesungguhnya. Menurut informasi yang kami dapatkan dari media sosial dan Maps, jalur dari pos 3 ke pos 4 memang cukup dekat, tapi tentu saja akan sangat menanjak. Oke teman-teman, setelah kita puas masak, makan, sholat, terus istirahat bentar, kita lanjut lagi perjalanan dengan trek yang lebih menantang. Luar biasa treknya. Tuh, kan. Teman-teman, jadi kita ada di tempat yang indah dan menyiksa secara bersamaan. Yang di sana yang indah,
Dan wow, tapi tenang, ternyata bisa lewat sini. Kalau kita lihat sini, wah, terlalu mantap. Dan ini kawan-kawan, tanjakan yang masih luar biasa sih. Mantap. Kalau kata Valorant, siap hadapi tantangan? Siap, bos. Mantap. Pos 4 Gunung Lawu via Cemoro Sewu. View-nya Masya Allah. Gimana Mas? Ekstrim, tapi view-nya. Dua rasa yang bisa dirasakan dalam satu waktu ya. Ekstrim, indah. Barangkali demikianlah perjalanan pendakian kami dengan tanjakan yang kian menukik tajam tanpa ampun demi sebuah tempat yang nyaman untuk camping, Milky Way, obrolan malam, puncak, hingga warung tertinggi di Indonesia. Dan part 3 lah yang berhak menjadi saksi atas keseruan dan keharuan pencapaian Puncak. baru kami di Gunung Lawu 3265.